Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi'amdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'indi darajatihim fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa nasir alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal sampai apa? Jais. Yang lalu udah kita bahas tentang ketetapan wajib dan mustahil. Yang berikutnya kita akan bahas ketetapan jaiz. Wa qawluhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkataan di dalam kitab asalnya, kitab matan, wal jaizu itu adalah dita'rifi dengan ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang dijumpai oleh akal boleh saja adanya dan boleh juga tiadanya. Jadi kalau wajib, akal hanya menemukan satu perkara, yaitu cuman wujud.
Akal tidak menemukan adamnya. Kalau mustahil, akal hanya menemukan adamnya, tidak menemukan wujudnya. Kalau jaiz, akal menemukan boleh saja dia itu wujud, dan pada waktu yang lain boleh juga dia tiada, dengan jalan bergantian, tidak bersamaan. Yakni aidon imma darurah wa imma ba'da sabakin nadhar. Jaiz juga sama, ada jaiz yang nadhari, juga ada jaiz yang daruri. Jadi memang akal itu cara kerjanya akal cuma dua. Nemu sesuatu dengan cara berpikir, mencari dalil, atau enggak perlu pakai dalil. Ya kan? Jadi akal nemunya cuma dua. Jadi secara mudah kalau kita membahasakan begini, cara kerjanya akal itu menemukan sesuatu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu enggak perlu pakai dalil. Kalau yang kelihatan perlu pakai dalil. Jadi sebenarnya semua akal itu bisa berpikir, cuman mau apa enggak mikir gitu aja. Banyak yang punya akal tapi enggak mau mikir, padahal bisa berpikir. Menemukan ini bisa, menemukan itu bisa, hanya saja enggak mau dipakai akalnya gitu loh. Maka enggak pernah menemukan tentang keberadaannya Allah dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu awal ittisaful jirmi bi hususil harakati mathalan. Fa innal aqla yudriku ibtidaan sihhata wujudiha lil jirmi wasihhata adamiha lahu. Contoh yang pertama yaitu yang wajib daruri. Yang jaiz apa? Daruri, yang enggak usah dipikir. Jadi kalau cara kerjanya akal itu dua, nadhari dan daruri, pakai dalil atau enggak perlu pakai dalil. Yang ditemu oleh akal itu ada tiga: wajib, mustahil, jaiz. Itu semua akal sedunia nemunya sama. Akalnya siapa saja nemunya sama. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, dan sesuatu yang jaiz. Contoh yang jaiz kayak gelas. Gelas ini bergerak. Ya, kalau menemukan, kalau ada orang ngomong ada gelas bergerak, ini gelas ini gerak, maka akal mengatakan boleh saja. Ya? Nah, gelas menerima salah satu dari gerak atau diam, kata akal boleh saja. Kalau ada gelas kok diam gimana? Ya boleh saja. Ini nggak usah dipikir. Kenapa? Yang kelihatan, gelas gerak ya kelihatan, gelas diam ya kelihatan, nggak usah. Buktinya apa kalau gelas ini diam? Oh, ya sakit, ya pakai dalil segala. Ya nggak usah dibuktikan, mau kelihatan mata kok dibuktikan. Nggak usah, pegang aja. Kalau dia yang buta itu biasa minum, tahu-tahu diambil gelasnya nggak ada, gelas gua kemana? Tanya, pindah kemana? Dia juga tahu gelasnya pindah. Jadi gelas gerak atau gelas diam itu sesuatu yang kata akal boleh saja.
Atau contoh lainnya, si Zaid, ada orang laporan, si Zaid itu kawin udah lama tapi sampai sekarang belum punya anak. Apa jawaban kamu? Ya boleh-boleh aja. Si Zaid kawin baru 5 tahun, anaknya 7. Kembar-kembar. Ya boleh-boleh aja. Si Zaid punya anak ya boleh, si Zaid nggak punya anak ya boleh. Bukan, masa Zaid nggak punya anak? Ya boleh-boleh aja. Emang Zaid nggak boleh punya anak? Wong udah kawin. Punya anak ya boleh, nggak punya anak juga boleh. Seseorang mengalami sakit, ya boleh. Sehat, ya boleh. Dengan jalan bergantian. Kadang orang itu sakit, kadang orang itu sehat. Kadang gelas itu gerak, kadang gelas itu diam. Ini namanya hal yang wujudnya atau tiadanya ditemukan oleh akal, boleh saja terjadi. Putus-putus yang ini loh. Terus contoh yang kedua, yaitu jaiz nadhori. Perkaranya jaiz, boleh-boleh saja terjadi. Tapi kalau kamu nggak mikir, nggak kamu hadirkan dalilnya, kamu nggak nemu. Apa? Wa mithlu tsani, contoh yang kedua, ta'dzibul muti' alladzi lam ya'sillaha qattun tarfata'in. Boleh saja terjadi penyiksaan. Boleh saja seseorang disiksa di akhirat nanti bagi orang yang taat kepada Allah, yang sama sekali tidak pernah maksiat. Sama sekali nggak pernah maksiat, hidupnya taat, tapi disiksa oleh Allah, boleh apa enggak? Menurut akal jawabannya boleh-boleh saja. Walaupun menurut syariat enggak boleh. Karena syariat bicaranya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Allah janji nanti orang yang taat akan masuk surga. Tapi akal mengatakan boleh-boleh saja. Surganya yang punya Allah, manusianya juga yang punya Allah. Allah mau naruh manusia di mana saja terserah Allah. Ini menurut akal, cara akal berpikir. Fa'inal iya kan pakai dalil nanti dulu dong. Kan belum dalilnya belum. Ini kan jaiz tapi perlu pakai kata orang, gimana bisa orang yang taat kok masuk neraka? Di mana buktinya? Kalau Allah boleh-boleh saja memasukkan orang yang taat ke dalam neraka. Fa innal aqla innama yahkumu bi jawazi hadza ta'dzib. Adapun akal menetapkan bahwa kebolehan Allah mengazab pada orang yang berbuat taat fi haqqi aqlan, pada ketetapan akal, ba'da ayan duro fi burhanil wahdaniyah, setelah akal nazar pada dalilnya wahdaniyah fil af'al.
Kalau udah lihat yang punya perbuatan itu hanya Allah. Allah itu bebas berbuat apa saja sekehendaknya. Gak ada yang bisa mendemo Allah, gak ada. Nanti mau demonya di mana? Kalau Azaitun ente demo bisa. Nah, kalau Allah mau ente demo, mau demonya kemana ente? Wa yu'rafu annal af'ala kullaha makhluqatun. Dan diketahui bahwa seluruh perbuatan hamba itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Makhluqatun li maulana jalla wa azala atharun likulli ma siwa ta'ala fi asarima albatata. Tidak ada sebuah perbuatan pun yang bisa menimbulkan sesuatu yang punya asar, yang menimbulkan bekas sama sekali. Taatnya seorang hamba, imannya seorang hamba, yang bikin siapa? Berarti taat itu apa? Makhluk. Iman itu makhluk. Berarti taat itu nggak bisa memasukkan kamu ke surga. Iman itu tidak bisa memasukkan kamu ke surga. Karena taat itu makhluk, iman itu juga makhluk. Fayalzamu min dalika, maka lazim dari penjelasan yang tadi istiwaul iman wal kufri, maka kedudukannya sama antara iman dan kafir. Kafirnya seseorang itu juga makhluk, maksiatnya seseorang itu juga makhluk. Maka kafir tidak bisa memasukkan ke dalam neraka. Maksiat juga nggak bisa bawa kamu ke dalam neraka. Ini akal melihat murni segala perbuatan itu muncul diciptakan oleh Allah. Taatnya hamba Allah yang bikin, kafirnya hamba Allah juga yang bikin. Terus masuknya hamba ke surga Allah juga yang bikin, gitu loh. Masuknya seorang hamba ke neraka Allah juga yang bikin. Bukan yang masukin kamu ke surga itu taat atau iman kamu, bukan. Bukan yang masukin kamu ke neraka itu kafir kamu atau maksiat kamu, bukan. Tapi Allah yang memasukkan. Lah kalau Allah yang masukin, ya bebas dong mau dimasukin mana aja. Karena taat kamu itu nggak bisa menghalangi Allah memasukkan kamu ke dalam neraka. Nggak bisa dihalangi, nggak bisa. Begitupun kafirnya seseorang, Allah boleh saja memasukkan orang yang kafir, nggak pernah berbuat baik sama sekali, tapi dimasukkan ke dalam surga. Ya boleh-boleh saja. Kenapa kok boleh? Kekafiran itu makhluk, kemaksiatan juga makhluk. Masuk ke surga itu atas kehendaknya Allah, bukan kafirnya seseorang yang bisa masukin dia ke neraka, bukan. Tapi atas kehendaknya Allah seseorang masuk ke neraka. Jadi dari penjelasan ini kita harus menyadari sesuai hadisnya Nabi SAW,
Tidak akan pernah ada orang masuk surga karena ibadahnya. Hadis itu sahih. Tidak akan ada seseorang masuk surga karena ketaatannya. Sahabat nanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Ya, walaupun itu saya. Ya, Pak. Enggak terkecuali. Semua dimasukkan surga atas kehendaknya Allah. Hanya saja seseorang dimasukkan surga oleh Allah diberi alamat. Gitu doang. Allah memasukkan orang ke surga dengan alamat pada dirinya dijadikan taat. Maka taat itu jadi alamat orang akan masuk surga. Allah masukin orang ke neraka diberi alamat dengan kemaksiatan. Maka maksiat seseorang jadi alamat Allah akan masukin dia ke dalam neraka. Nah, kata Rasul, Allah memberikan saya rahmatnya, anugerahnya, banyak kebaikannya hingga saya punya alamat untuk masuk surga. Tapi masuknya saya ke surga tetap atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bocor. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yalzamu min dalika istiwa'ul iman wal kufri wa ta'at wal maksiat aklan, menurut hukum akal. Wa anna kulla wahidin min hadhihi yasluhu ayyuj'ala amaratan ala ma jumi'al akharu amaratan alaihi. Dan terpastikan pasti dari 4 ini pantas saja oleh Allah dijadikan alamat, dijadikan tanda untuk bisa mendatangkan siksa atau mendatangkan pahala. Wa dzulmu ala maulana jalla wa azza mustahilun, dan berbuat zalim bagi Allah itu hal yang mustahil. Kaifama fa'ala au hakama, bagaimanapun Allah bertindak dan menghukumi seseorang hambanya. Idzi dzulmu wa tasarrufu ala khilafil amr, yang namanya zalim itu adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sebuah perintah. Lah Allah gimana mau zalim, lah yang merintah siapa? Seseorang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu maknanya diperintah A jalannya B, namanya zalim. Nah kalau Allah artinya Allah bebas menempatkan sesuatu atas kehendaknya gitu loh. Umpamanya yang mau diberi pahala yang kafir, ya itu haknya Allah. Yang mau dimasukin surga orang yang maksiat atau dibalik, semuanya haknya Allah. Allah nggak ada yang ngatur, nggak ada yang merintah. Ya kan zalim. Lah zalim itu apa artinya? Zalim itu mengerjakan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan perintahnya, baru namanya zalim. Lah Allah zalimnya di mana? Kok tahu Allah dikatakan kalau Allah masukin orang taat ke neraka zalim. Lah zalimnya yang zalim-zalimi siapa? Wa maulana jalla wa azza huwal amirun nahil mubih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memerintah dan zat yang mencegah sesuatu. Maka Allah juga zat yang membolehkan kita melakukan sesuatu. Fala amara wala nahi yatawajjahu ilaih mimman siwah, dan tidak ada yang memerintah Allah dan yang melarang kepada dirinya Allah. Siapa orang lain yang merintah Allah? Hingga Allah dikatakan Allah zalim. Yang merintah Allah siapa? Yang boleh ngomong kita zalim siapa? Allah, karena Allah yang ngasih perintah, Allah yang ngasih larangan. Kamu zalim. Kenapa? Saya perintah gini, ngerjainnya begini, kamu zalim. Nah kalau Allah ngerjain sesuatu kamu katakan zalim, lah yang perintah Allah siapa? Yang ngatur Allah siapa? Yang melarang Allah siapa? Kok sampai dikatakan zalim? Kullu ma siwahu milkun lahu, dan segala sesuatu yang lain itu selain Allah semua miliknya Allah. Langit milik Allah, manusia milik Allah, bumi miliknya Allah, neraka miliknya Allah, surga miliknya Allah. La yubdi'u syai'an wa la
wala yu'iduhu wala athara lahu fi syai'in albatata. Dan sama sekali tidak dapat menciptakan sesuatu dan tidak dapat mengembalikan sesuatu setelah ketiadaannya. Itu sifatnya makhluk. Makhluk itu nggak bisa muncul sendiri dan nggak bisa meniadakan dirinya sendiri. Yang belum ada nggak bisa muncul sendiri, yang sudah ditiadakan yang nggak bisa kembali sendiri. Semua yang menghidupkannya, yang mematikannya, menghidupkan kembali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syarika lahu ta'ala fi mulki wala yus'alu amma yaf'alu. Dan tidak ada sekutu di dalam jagat ini bagi Allah dalam mengatur segala sesuatu. Allah berbuat apa saja, menciptakan apa saja, melakukan apa saja, itu nggak ada sekutu baginya, nggak ada teman, nggak ada lawan, nggak ada kawan. Allah mengatur, menciptakan atas dirinya sendiri, dan Dia tidak dimintain pertanggungjawaban oleh siapapun. Kalau orang jadi pejabat, raja sekalipun, presiden sekalipun, masih dimintain jawab. Buktinya pejabat itu kalau turun jabatannya suruh bikin apa? Laporan pertanggungjawaban. Oh, saya selama menjabat yang saya kerjakan ini. Kalau cocok jempol doang, mau dikasih apa emang? Good. Kalau enggak cocok kasus masuk. Makanya jangan senang-senang jadi pejabat. Orang jadi pejabat enak di depannya doang, enggak enak di belakangnya. Ini kalau orang-orang yang ahli tasawuf jabatan nggak mau. Ya, kenapa? Ribet, rumit. Karena awalnya doang ada enaknya, awalnya doang asik, tapi akhirnya akan panjang ceritanya, akan panjang pertanggungjawabannya. Fasaha idzan, maka bila demikian, maka anna yudrikal aqlu likulli minal mu'mini wal kafiri wal muti'i wal asi, bahwa benar menurut apa yang dipahami oleh akal, wujudnya siksaan, wujudnya pahala, atau adanya ketaatan, adanya kemaksiatan, sihhatu wujudi thawab wal iqab au adamihima. Boleh saja keduanya didatangkan pahala oleh Allah, atau boleh saja keduanya tidak didatangkan apa-apa oleh Allah. Kamu taat, yang mendatangkan pahala siapa? Allah. Wajib apa jaiz? Jaiz. Kamu maksiat, yang mendatangkan siksa siapa? Allah. Maka Allah boleh saja meniadakannya, gitu loh. Yang taat nggak jadi dikasih pahala, yang maksiat nggak jadi dikasih taat, dikasih neraka. Itu boleh-boleh saja, karena kemaksiatan kamu nggak bisa mendatangkan apa-apa, ketaatan kamu itu makhluk juga nggak bisa mendatangkan apa-apa. Ini harus jadi dasar ibadahnya manusia.
Ini harus jadi dasar ibadahnya orang yang iman kepada Allah. Kalau dia ibadah kepada Allah nggak punya dasar ini, pasti akan nuntut Allah. Kira-kira Allah bisa dituntut? Bisa. Lah mau gimana nuntutnya kamu? Fa'alun lima yurid. Allah itu nggak dimintain pertanggung. Kok ente mau nuntut Allah lah, yang mau dituntut apanya? Maka ada seorang hamba yang tiba-tiba setelah dia dewasa 15 tahun diajarkan sholat, puasa, haji, dia taat kepada Allah sampai mati tanpa kenal ilmu ini, maka dia akan nuntut Allah, saya pasti masuk surga. Nah ini dia nggak ngerti bahwa ketaatan itu sebuah perkara yang diciptakan oleh Allah untuk diri hambanya. Ada orang kok taat itu karena diciptakan oleh Allah, dan ketaatannya itu tidak bisa mendatangkan sesuatu sama sekali. Kemaksiatannya nggak bisa mendatangkan apapun. Waqtisasu kullu wahidin bimahtassa bihi min dalika innama huwa bimahdil ikhtiyari maulana jalla wa azza. Maka kekhususan masing-masing dengan pahala atau siksa yang dikhususkan baginya, kemudian kok Allah itu menentukan, oh yang taat akan saya masukkan surga, itu kekhususan bagi Allah, kebaikan dari Allah, bukan kewajiban Allah, bukan. Itu perkara jaiz bagi Allah. Maka kok tiba-tiba Allah mengatakan nanti yang taat saya kasih pahala, itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Begitupun sebaliknya, itu murni atas pilihannya sendiri. La bisa babi akliyin iktadha dzalika, bukan sebab akal yang menuntut keadaan yang demikian. Lakin idrakul akli li jawazi hadzal makna mauqufun ala tahqiqin nadhari alladzi qadamnahu. Namun pemahaman akal atas bolehnya hal ini tergantung pada penalaran yang benar atas dalil wahdaniyah seperti yang telah aku sebutkan tadi. Jadi yang bisa memahami ini itu orang yang sudah nadzor, berpikir atas dalilnya sifat wahdaniyahnya Allah pada perbuatannya. Maka namanya jaiz nadzori gitu. Perkara jaiz, tapi untuk menemukannya harus dipikir. Kalau nggak dipikir akan mengatakan enggak mungkin. Masa sih Tuhan memasukkan seorang yang taat ke dalam neraka? Masa sih Tuhan memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga? Kalau enggak dipikir, kamu enggak nemu. Cara mikirnya gimana? Nemu pada maknanya wahdaniyah. Fabana laka, maka dengan demikian jelaslah bagi kalian bihadza annal jaiza yanqasimu aidan ila daruriyan wa nadhari. Berarti udah jelas perkara jaiz juga terbagi dua, yaitu nadhari dan
daruri, yang perlu dipikir dan yang enggak perlu dipikir, yang perlu pakai dalil dan yang enggak perlu pakai dalil. Kama inka sama kismanillah alladani qabla, sebagaimana pembagian dari dua ketetapan yang sebelumnya, yaitu wajib dan mustahil. Wajib juga ada dua, nadhari dan daruri. Mustahil juga ada dua, nadhari dan daruri. Wa tadhaha bihadza annal aqsama thalatha qad tafarra'at ila sittati aqsam. Maka hukum akal yang telah kita bahas, yang dipahami ketetapannya itu ada tiga, wajib, mustahil, jaiz, itu terpecah menjadi 6 perkara. Min darbi thalatha fil isnain, dari mengalihkan tiga itu dengan dua pada tiap satu-satunya. Id kullu qismin minha fihi qismani, karena tiap satu dari hukum akal itu mempunyai dua ketetapan, yang nadhari dan yang daruri. Wa innama qayyadna sahhata bil akli, adapun aku membatasi sahnya perkataan itu dengan akal. Jaiz ini aku batasi dengan penemuan akal. Fi hakil jaiz fakulna fihi ma yasihu fil akli liyadhula fihi nahu jawazil adzabi fi hakil muti', yaitu bolehnya Allah mengazab pada orang-orang yang berbuat ketaatan. Fa innal aqla huwal hakimu bi sihhati wujudil adzab wa adami fi haqqihi. Adapun akal adalah hakim yang menetapkan kebolehan wujudnya azab atau tiadanya azab fi haqqihi, bagi seseorang. Bima'na annahu law waqa'a kullu minhuma lam yalzam min wuqu'ihi naqsun fi haqqi ta'ala wala muhalun albatatun. Andai masing-masing dari keduanya itu terjadi, maka tidak menetapkan kekurangan bagi Allah, dan andai itu tidak dijadikan pun tidak mustahil bagi Allah sama sekali. Artinya Allah menggandengkan azab dengan sesuatu, taat dengan azab ya boleh. Allah menggandengkan taat dengan pahala juga boleh. Itu enggak wajib dan enggak mustahil. Amma syar'u, adapun menurut syariat, faqad bayyana anna Allah ta'ala qad ikhtara bi mahdi fadlihi lil mu'minil muti' ahadal amraini al jaizaini fi haqqi ta'ala. Adapun syariat, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, diberitakan oleh Allah, maka telah menjelaskan bahwa dengan kemurnian anugerahnya Allah, Allah menetapkan memilih salah satu dari kedua hal yang jaiz baginya, yaitu pahala wa huwa atsawabu wan naimul muqim, kama ikhtara ta'ala bi adlihi lil kafiril jaizil akhar wa huwa an-naru wal adzabul alim. Maka Allah memilih atas anugerahnya dengan apa? Memberikan pahala dan kenikmatan yang abadi untuk orang yang mukmin dan taat, sebagaimana Allah dengan keadilannya
memilih hal jaiz lainnya, yaitu neraka dan siksa yang pedih untuk orang-orang yang kafir. Jadi itu atas pilihannya Allah. Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Maka kalau Allah yang menggandengkannya, Allah boleh pula memisahkannya, tidak digandengkan. Jadi apabila seseorang itu mendapatkan kenikmatan, maka yakinilah itu adalah atas anugerahnya Allah. Kok kamu sholat, taat, berbuat ibadah, itu atas pertolongan Allah. Gak bisa seseorang itu menciptakan taat dirinya sendiri, gak bisa. Kalau ada seorang hamba kok taat, maka taatnya atas pertolongan Allah. Allah mudahkan dirinya melangkah untuk taat, Allah kasih pertolongan. Udah taat kok ditambahin pakai surga, itu anugerah dari Allah. Begitupun sebaliknya, ada orang kok dijalankan Allah pada kemaksiatan, berani melanggar perintahnya, berani melanggar apa yang diancam oleh Allah, menentang apa yang telah dilarang oleh Allah. Dengan keberaniannya, maka Allah dengan keadilannya akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ini atas keadilannya Allah, bukan atas kedzalimannya Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Kok enggak zalim? Lah yang ngatur Allah siapa? Kalau Allah diatur, maka boleh saja kamu mengatakan Allah berbuat zalim. Wa'lam, maka ketahuilah, annal harakata wasukuna lil jirmi yasihu ayumathala bihima li aksamil hukmil akli salasah. Fal wajibul akli thubutu ahadihima la bi'ainihi lil jirmi wal mustahilu nafyihuma ma'an anil harakati anil jirmi wal jaizu thubutu ahadihima bi khususi lil jirmi. Maka kalau kamu sudah tahu akal itu adalah alat untuk bisa seseorang memahami sesuatu, adalah alat untuk mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, menetapkan hubungannya sesuatu dengan sesuatu. Itu akal tuh. Jadi kalau ngomong, oh akal tuh kerjanya sebagai hakim. Apa yang mau dihakimi oleh akal? Akal menghakimi. Ketika akal ngomong sesuatu, berarti dia telah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, maka jadilah sebuah hukum. Hukum yang diputuskan akal cuman ada 3, tidak lebih dari 3. Wajib, mustahil, jaiz. Dan 3 ini sesuatu yang akan bisa kamu temukan pada setiap perkara. Contoh, gerak dan diam pada benda. Gerak dan diam pada benda. Ini bisa punya 3 hukum tadi. Bisa ada hukumnya wajib, bisa mustahil, bisa jaiz. Benda, contoh, benda pasti kalau enggak gerak, diam. Pasti. Dia enggak akan punya ketetapan yang lainnya enggak. Benda itu akal menemukan secara daruri, enggak usah mikir, enggak usah
kalau enggak gerak diam. Hukumnya apa? Wajib. Sebaliknya, ada gelas tidak gerak, tidak diam, hukumnya mustahil. Kok ada gelas nih, saya nemu gelas tapi enggak gerak, mustahil. Terus gelas menerima salah satu dari keduanya, hukumnya jaiz. Kadang gelas itu diem, kadang gelas itu gerak. Maka geraknya atau diamnya salah satu pada gelas, maka hukumnya jaiz. Jadi gerak atau diam dihubungkan pada gelas bisa punya 3 hukum. Bisa wajib, bisa mustahil, bisa jaiz. Ini caranya kamu menemukan sesuatu, caranya kamu mikir. Ini diajarkan nih. Wa'lam, ketahuilah, anna ma'rifata hadil aqsami thalatha wa takriruha ta'nisun lil qalbi bi amthilatiha hatta la yahtajul fikru fil istihdari ma'aniha ila kulfatin aslan mimma huwa dharariyun ala kulli akil yuridu ayyafuza bima'rifatillahi ta'ala wa rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Bal qad qala imamul haramain wa jama'atun innama ma'rifata hadhi thalathati hiya nafsul aqli wa man lam ya'rif ma'aniha falaisa bi'akilin. Ketahuilah, sungguhnya mengetahui ketiga bagian hukum ini, ketiga ketetapan ini wajib, mustahil, jaiz, dan mengulang-ulangnya. Kamu latih akal kamu untuk menemukan mana ini yang wajib, mana mustahil, mana jaiz, diulang-ulang terus, dibolak begitu. Berbagai contoh-contoh kamu ulang-ulang merupakan peneterapan hati. Ini caranya biar kamu nggak perlu nyari lagi ini wajib apa mustahil ya. Terus ulang-ulang agar kamu terbiasa menggunakan akal, sehingga untuk menghadirkan maknanya pikiran sama sekali tidak membutuhkan usaha yang berat, termasuk pada kebutuhan yang utama bagi seorang yang akal untuk menghendaki kesuksesan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulang-ulang terus untuk nador tentang Allah. Kamu biasa pakai akal kamu mikir yang lain selain Allah, tiap waktu kamu pakai sebenarnya. Hanya kamu nggak pernah mau pakai untuk mikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah bisa menetapkan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Maka dengan adanya ilmu ini kamu akan bisa memisahkan setiap penemuan-penemuan akal kamu. Oh, kalau nemunya yang begini nggak pernah tiada, namanya wajib. Oh, kalau yang nggak pernah ada namanya mustahil. Oh, kalau yang boleh ada, boleh nggak ada namanya jaiz. Terus ulang-ulang mana contohnya yang wajib, mana mustahil, mana terus sambil memikirkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga akal kamu
betul-betul jadi akal yang berguna sesuai dengan diciptakannya akal, itu alat untuk kamu memikirkan kepada haknya Allah dan haknya para Rasul alaihimussalatu wassalam. Gak ada guna yang lain, gak ada. Bahkan kata Imam Haramain dan jamaahnya, mereka mengatakan sesungguhnya mengetahui wajib, mustahil, jaiz itu adalah merupakan asal atau asli kerjanya akal. Sebab itu orang yang tidak mengetahui makna yang tiga ini, maka dia bukan orang yang berakal. Hah? Yang nggak ngerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, sama saja nggak punya akal. Nanti nggak punya akal itu bukan nggak ada akalnya, akalnya ada, tapi nggak pernah dipakai hingga seakan-akan seperti nggak punya akal. Bisa mikir tapi mikirnya nanti kacau. Bisa mikir tapi mikirnya nggak terarah. Sama aja begini, ada orang punya mata tapi matanya ditutup, terus dia jalan. Jalannya nggak terarah. Jalannya akan kacau. Jalannya akan nabrak sana, nabrak sini. Sama dengan orang punya akal tapi nggak ngerti jalur kerjanya akal, nggak ngerti mana wajib, mustahil, jaiz, pasti nanti akan tertabrak-tabrak. Yang punya makhluk diletakkan pada Allah, yang haknya Allah diletakkan pada makhluk. Ini akan tertabrak-tabrak. Maka sama saja orang yang nggak ngerti tiga ini seperti orang yang nggak punya akal. Maka penting sebelum musonif Imam Sanusi masuk pada pembahasan membahas sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa sampai seterusnya, beliau mendahulukan memperkenalkan kepada kita hukum, baik itu hukum syar'i, hukum adi, hukum akli, agar kamu ngerti yang namanya hukum. Dan dijelaskan secara perinci tentang hukum akal, karena yang akan dipakai dalam kitab ini nanti hanya satu hukum, yaitu hukum akal. Nggak akan bahas hukum syar'i dan nggak akan bahas hukum adi, karena membahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul itu hanya akan berkisar pada yang wajib pada Allah, mustahil dan jaiz. Begitupun para Rasul yang wajib, mustahil dan jaiz. Maka siapa yang nggak paham ini, kata Imam Haramain, sama saja dia orang yang nggak punya akal. Kayak ginilah orang yang punya mata, tapi nggak bisa menemukan mana merah, mana kuning, mana hijau, mana biru, nggak bisa beda-bedain, namanya apa? Sama saja dia nggak punya mata, nggak bisa membedakan sesuatu. Orang yang matanya rusak, orang yang matanya nggak bisa nemu warna, itu bikin SIM aja nggak boleh. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak ngerti merah, kuning, hijau, biru, mau bikin SIM boleh nggak? Nggak bisa. Nembak. Kalau dia kok punya SIM, SIM-nya nembak. Nah, orang yang nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, harusnya nggak bisa beragama dengan benar gitu. Karena pasti ketika dia beragama dengan benar akan salah menempatkan sesuatu.
Kayak tadi, taat menganggapnya harus dikasih pahala, maksiat harus diberi siksa. Nggak ngerti ini jaiz bagi Allah. Nanti yang haknya Allah diberikan kepada makhluk kayak apa? Bisa menciptakan sesuatu. Yang haknya makhluk dikasih pada Allah kayak apa? Allah duduk, Allah turun, Allah naik. Ini memang ngaco nih. Orang nggak bisa menempatkan sesuatu gara-gara nggak paham mana wajib, mana mustahil, mana yang jaiz. Maka orang yang akalnya sehat, maka hatinya pun akan sehat. Dengan hati yang sehat, kamu bisa menyaksikan Allah dengan benar, menyaksikan para rasul dengan benar, hingga kamu akan jadi orang yang bisa mengenali bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi dengan akal yang sehat. Kalau enggak, maka kamu enggak akan bisa mengenali Allah sebagai Tuhan yang benar, enggak. Kamu akan beragama hanya secara untung-untungan. Nanti beragama kenapa? Berarti untung-untungan. Untung bapak kamu Islam. Kalau enggak, berarti untung. Kira-kira agama itu pilihan atau untung-untungan? Harusnya agama itu pilihan, nggak boleh untung-untungan. Kalau kamu jadi orang Jawa, pilihan nggak? Untung-untungan. Ada yang Arab, ada yang Cina, ada yang Jawa. Untung karena nggak milih dan nggak bisa pindah kepada yang lain. Adapun agama, mengenal Allah, nggak boleh untung-untungan, harus sebuah pilihan. Maka kalau akal kamu nggak dipakai mikir dengan benar, nggak jalannya, nggak pakai dengan wajib, mustahil, jaiz, maka kamu nggak akan nemu Allah sebenar-benarnya sebagai Tuhan. Kamu nggak akan nemu Nabi Muhammad itu betul-betul utusannya Allah kalau nggak akalnya dipakai dengan benar. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita akal yang roseh, akal yang sehat, akal yang pandai, akal yang bisa menemukan yang sebenarnya, hingga kita bisa menjaga iman kita, akidah kita, keimanan kita sampai akhir hayat kita. Kita bisa mati husnul khatimah, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina taubah Astur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah ajiratin aw suhbah al muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan
صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.